Kitab Mukhtarul Ahadits. Biografi pengarang. Nama beliau adalah Ahmad Al-Hashimi bin Ibrahim bin Mustafa bin Muhammad Nafi. Beliau dilahirkan di daerah Ziyad yang termasuk daerah besar di Kairo pada tahun 1295 Hijrah atau 1878 Masehi. Pada awal pertumbuhan pendidikan, beliau datang bersama kakeknya ke Al-Azhar Al-Syarif. Setelah beliau menimba ilmu di Al-Azhar dan tinggal dalam waktu yang lama, mulailah beliau ke level pengajaran. Lalu beliau menjadi seorang dosen di Al-Azhar. Kemudian beliau menjadi pengamat di sekolah Victoria, Inggris selama 25 tahun. Kemudian beliau menjadi pimpinan pada sekolah-sekolah asosiasi Islam dan kemudian menjadi pimpinan di sekolah-sekolah Fuad pertama. Adapun karya-karya beliau antara lain yang pertama Jawahir al-Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Ba'di. Kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu balaghah. Istimewanya dalam kitab ini adalah beliau menyusunnya dengan berdasarkan huruf abjad hijaiyah sehingga dinamakan di awal kitab ini dengan sebutan Jawahir. Yang kedua, As-Sa'adah al-Abadiyah fi Asy-Syariah al-Islamiyah. Kitab ini membahas tentang fenomena-fenomena kehidupan dan memberikan solusi atas kehidupan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Minaz Zahabni Sina'ah Sya'ri al-A'rab. Kitab ini membahas tentang syair-syair Arab. Mukhtarul Ahad. Lanjut yang ketiga, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah. Kitab ini berisikan kumpulan hadis-hadis Nabi terkait dengan tentang masalah-masalah yang urgen dan prioritas dalam kehidupan seperti akhlak, ilmu, etika, moral, dan muamalah. Yang keempat, Mizan Az-Zahabi fi Sina'ah Sya'ri al-Arab. Kitab ini membahas tentang syair-syair Arab. Ada juga karya beliau yang lain. Yang pertama Uslubal Hakim, yang kedua Majmu' Malakat, yang ketiga Jawahirul Adab. Masuk ke poin B, sejarah seputar kitab Mukhtar Al-Hadits An-Nabawiyah wal Al-Hikam Al-Muhammadiyah adalah kitab hadis-hadis Nabi dan hikmah-hikmah yang diperoleh darinya. Kitab ini disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau seorang ulama besar masjid sekaligus guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo. Penamaan kitab hadisnya, hadis-hadis pilihan dan hikmah-hikmah yang diperoleh dari Muhammad. Dari penamaannya, mengisyaratkan bahwa kitab tersebut mengandung hadis-hadis yang sangat penting di antara yang penting dan memiliki faedah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab tersebut berisi hadis-hadis pilihan yang berbicara tentang masalah-masalah yang urgen dan prioritas dalam kehidupan seperti akhlak, ilmu, etika, moral, muamalah, dan lain-lain. Poin C. Sistematika kitab. Adapun penyusunan kitab Mukhtar Al-Hadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah ini ada dua bentuk penyusunan, yaitu yang pertama berdasarkan urutan huruf hijaiyah yaitu alif, ba, ta, dan seterusnya hingga ya. Metode ini juga dapat dijumpai di beberapa kitab hadis yang lain seperti kitab-kitab musnad. Yang kedua berdasarkan tema-tema pokok. Hadis yang disusun berdasarkan tema-tema pokok ini berjumlah sebanyak 79 hadis, dimulai dari Ad-Dars Al-Awwal fi Al-Islam wa Al-Iman sampai Ad-Dars At-Tasi wal As-Sab'un fi As-Salah ala An-Nabi. Hadis-hadis yang terdapat pada kitab Al-Hadits An-Nabawiyah wal Al-Hikam Al-Muhammadiyah tersebut seluruhnya berjumlah 1575 hadis yang bersumber dari kutub Al-Mu'tabarah, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Al-Muwatta Imam Malik, Al-Jami Sabir wa Al-Kabir Imam Asyuti. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari saudari Rima, yaitu teman kelompok saya, yaitu tentang D, komentar ulama atas kitab. Nah, jadi di sini saya tidak menemukan komentar ulama pada kitab ini dari pencarian di Google. Yang kedua, yaitu penggunaan kitab hadis di masyarakat. Nah, jadi penggunaan kitab hadis ini di masyarakat umum sangat jarang sekali didapati, mungkin karena kurangnya respon masyarakat terhadap kitab-kitab hadis, apalagi kitab ini berbahasa Arab dan gundul atau disebut juga dengan nama kitab kuning. Nah, tapi menurut Toto, kitab ini diajarkan di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian F, contoh kutipan hadis dan penjelasan. Di sini
pemakalah langsung mengambil dari kitabnya langsung, yaitu PDF-nya. Nah, nanti mungkin bisa saya kirim PDF utuhnya. Di sini saya mencontohkan, yaitu pada hadis pertama, mungkin teman-teman bisa lihatlah di makalah ada contoh kutipan hadis dan penjelasan. Nah, dalam hadisnya itu, dalam kitab hadis itu tidak ada penjelasan setelah hadis tersebut, karena mungkin hanya berisi kitab hadis saja. Nah, mungkin itu dari kami. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.